Kita balik lagi di Generasi Mecin. Saat ini saya berada di Kota Bogor. Wow, di lounge teras Gelis Hotel 101. Lokasinya di Surya Kencana ya, The 101 Surya Kencana Bogor. Jarang-jarang nih kita ke Bogor nih. Cuman masalahnya biasanya kan Bogor identik dengan adem, hujan. Kali ini agak panas. Ngebahas tawuran di Kota Bogor yang di awal tahun ini bahkan menyebabkan angka korban jiwa. Sebelum saya lanjut lagi ngobrol dengan narasumber saya, ini ada minuman dulu nih dari lounge teras Gelis ya. Betul Pak. Apa ini Pak? Ini nutmeg pala Pak. Nutmeg pala Pak, apa nih? Nutmeg itu kita jus pala. Di sini Palasius disebutnya. Oh, Palasius, jus pala dari buah pala. Betul. Oh. Karena kan ciri khas banget manisan ya Bogor ya. Oh. Jadi kita buat dari basicnya dari buah pala. Dari buah pala, menarik. Boleh, silakan Pak, ditaruh. Dulu banyak di terminal ya. Dulu banyak di terminal, sekarang masuk ke restoran dan lounge. Mantap. Belum pernah Pak. Kalau Pak Karnes sebagai orang Bogor mah udah sering minum jus pala kayak gini Pak, dalam dari manisannya sampai manisannya. Iya. Oke, air putihnya nggak apa-apa Pak kalau mau ditaruh di sini, ya nggak apa-apa juga. Saya mulai ya. Boleh, harus silakan. ada yang mengambil langkah berani ya. Silakan, tidak apa-apa. Karena saya mau, ya terima kasih Mas. Saya mau nanya juga pertama ke Pak Karnain, peran pemerintah di sini karena memang udah jauh di luar jam sekolah, bahkan di luar jam malam itu jam 12 tawuran masih juga terjadi. Peran pemerintah itu bagaimana di posisi ini? Tawuran pelajar ini adalah masalah serius. Karenanya penanganannya juga harus serius, bahkan sangat serius. Makanya di sini penting untuk melibatkan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah kota, dinas pendidikan kota, karena ini juga ada pelajar yang terpapar adalah SMK, SMA, berarti dinas provinsi juga harus terlibat. Juga Muspida. Dan juga tidak lupa ini peran keluarga, Pak Reza ya. Peran keluarga ini cukup sentral juga di sini, selain juga sekolah. Nah karenanya dalam hal ini juga yang perlu dilakukan adalah ketika tawuran itu sudah terjadi, kemudian juga menimbulkan korban atau ada yang pelajar yang terkena sabetan sajam kemudian sampai meninggal dunia, ini harus ada penegakan hukum, law enforcement, supaya ada sanksi jera terhadap pelaku-pelaku yang memang cerita Pak Mulya tadi kan sebenarnya sudah lama dan meningkat kepada modifikasi dan inovasi tawuran mereka gitu. Nah, kemudian yang ketiga perlu dilakukan juga komunikasi yang intensif antara pihak sekolah, ya, baik itu guru, ya, kemudian juga orang tua. Jadi ada komunikasi yang terbangun untuk memantau perkembangan pendidikan dari peserta didik di sekolah. Jadi tanggung jawab peserta didik ini sebenarnya bukan hanya pihak sekolah, tetapi juga orang tua di rumah saling berkomunikasi untuk memantau perkembangan pendidikan anak. Dan yang keempat tadi menarik disampaikan oleh Pak Mulya juga. Terima kasih Pak. Ada peran Satgas Pelajar yang perlu kita kuatkan Pak. Satgas Pelajar ini isinya siapa Pak? Dari pihak sekolah? Ada Guru-guru Indonesia. Jadi dengan indeks minimal 200 siswa itu harus mengirimkan satu orang guru ke Satgas Pelajar. Dan yang kelima ini kalau di DPRD Kota Bogor ini sedang dalam proses pembahasan antara DPRD dengan pemerintah kota untuk pembahasan raperda tentang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan ketentraman masyarakat. Salah satu poin tertibnya adalah terkait dengan tertib pendidikan. Jadi pengaturan tentang perilaku pelajar di luar sekolah nanti menjadi norma yang nanti akan masuk dalam poin penting pengaturan dari raperda ini. Nah, salah satu memang waktu kami mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan salah satunya unsur Satgas Pelajar, memang yang perlu diakomodir adalah penguatan kelembagaan Satgas Pelajar ini, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah, agar peran mereka bisa lebih optimal dalam peran-peran untuk pembinaan dan juga pengawasan terhadap aktivitas pelajar, membatasi gerak di luar kegiatan akademik, sehingga mereka pelajar itu energinya bisa dioptimalkan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, kompetensi mereka secara akademik ilmiah, kemudian manajerial organisasi, kemudian juga yang penting kelihatannya adalah tentang life skill. Karena ketika keluar sekolah, salah satu bekal penting dari pelajar kita adalah bisa berkompetisi secara maksimal dengan persaingan di
kehidupan pasca sekolah mereka. Oke. Demikian Mas Patra. Kalau untuk sanksi sendiri dan deteksi antisipasi sudah ada kerjasama dengan pihak kepolisian juga berarti? Iya. Terakhir kan Pak Wali, kemudian dengan jajaran Muspida, ada kepolisian dan juga dari MKKS ya, juga turun melakukan kunjungan lapangan dan mengidentifikasi tempat-tempat perkumpulan mereka. Oke. Dan memang salah itu biasanya satunya di mana Pak? Di perumahan kah? Di lapangan kosong atau apa sih biasanya? mereka punya basis ya. Mungkin Pak Mulya punya data yang lebih lengkap itu, posisi-posisi yang tempat kongko mereka. Dan memang yang tidak dipungkiri ternyata ada pengaruh konsumsi minuman keras ya, minuman beralkohol. Ada yang dioplos, ada yang mereka modifikasi untuk konsumsi mereka yang Dan kemudian itu sudah dikonsumsi sampai tingkat anak SMP itu Pak tadi? Apa baru SMA aja? SMP yang tawuran aja? ya Dari SMA, data? SMP, Temuan? Belum ada temuan ya? Karena yang kemarin ke razia itu anak-anak SMA. SMA ya? Oke. Dan itu di perumahan atau di tempat memang tempat hiburan atau? Jadi rata-rata di warung-warung, ada yang di perumahan di sekitar sekolah. Oke. Dan lucunya memang saat kalau ada razia Kosong. itu bersih, kosong. udah terkondisi, Udah terkondisikan, jadi seolah-olah udah bocor. Kalau sindaknya bocor. kita hanya bisa, ya setiap kepala sekolah memberikan arahan pembinaan lah kepada para pemilik warung di sekitarnya. Namun entah karena mereka terkait dengan masalah penghasilan, kalau dia tidak mau dititipi, kan masalahnya itu kalau tawuran ke sekolah kan tidak pernah bawa apa-apa. Iya, iya. Celurit yang besar itu nggak masuk ke dalam tas, diperiksa di sekolah itu clear, bersih. Tapi kenapa sore hari lapangan. malam hari mereka pegang itu? Apa pulang dulu ke rumah? Kan ada orang tua yang memantau. Nah kalau dititip di mana? Nah itu yang selalu kita coba cari tahu, menitipkan. Bahkan tidak sedikit kemungkinan mereka simpan di kebun-kebun, Pak. Ya. Ada posko, mereka punya posko. Kebun kosong seperti itu, disimpan sudah. Seperti itu kondisinya. Oke. Dari Pak Reza nih, peran orang tua harus bagaimana menyikapi dengan posisi seperti ini, Pak? Jam 1 malam jangan tidur. Jam 1 malam jangan tidur ya? Kalau tadi Pak kata Pak Mulya biasanya jam-jam rawannya, jam-jam tawuran itu adalah jam 1 malam, berarti lewat tengah malam. Maka biasakan sholat tahajud mulai tengah malam sampai subuh kalau perlu. Oke, pendekatannya agama udah paling pasti ya? Ya, secara religius itu sudah pasti. Tapi sebetulnya ada nilai sosialnya, memastikan bahwa anak tahu persis mereka berada di bawah monitoring, di bawah pemantauan orang tua. Jangan izinkan anak keluar rumah. Bahkan kalau perlu, ambil langkah yang lebih tegas lagi. Otoritas penegakan hukum di Bogor mengeluarkan status jam malam. Oke. 12 malam masih keluyuran, ringkus. Apa bentuk sanksinya? Nanti bisa dipertimbangkan. Tapi yang saya katakan, di rumah dijaga, di luar rumah dijaga. Oke. Kenapa 2 area ini harus dikawal? Dulu Presiden Jokowi itu pernah mengeluarkan yang namanya Impres Gerakan Nasional Revolusi Mental. Wah, sebutannya luar biasa. Salah satu poinnya berbunyi penciptaan lingkungan nir kekerasan dan ramah anak, itu fokusnya ada 2, yaitu rumah dan sekolah. Masuk akal, tapi tampaknya Presiden lupa. Hari ini secara fisik boleh jadi anak-anak memang berada di rumah. Jam belajar mereka berada di sekolah. Tapi secara batiniah saya cukup yakin bahwa secara batiniah anak-anak kita lebih sering berada di media sosial. Ya. Lebih sering berada di alam maya. Alam maya tidak disebut dalam impres tersebut. Padahal tadi, barangkali komunikasi, konsolidasi sebelum tawuran, itu tidak lagi dilakukan secara fisik tatap muka. Tapi barangkali sudah dengan memanfaatkan gawai, dengan Twitter, dan seterusnya dan seterusnya. Alhasil tidak cukup tadi saya bicara rumah, orang tua monitor anak tengah malam, kemudian juga di sekolah tadi sudah diceritakan panjang lebar, tapi bagaimana kemudian jalur komunikasi anak-anak ini bisa terpantau, disusupi, bahkan dijadikan sebagai forum edukasi sekaligus menyebarkan seluas mungkin kabar-kabar tentang kemungkinan sanksi yang akan mereka terima kalau mereka berbuat onar lagi. Alhasil tidak cukup hanya satu sisi saja yang harus kita intervensi, tapi sekian banyak sisi harus kita jamah. Oke, kayak gitu ya. Abis ini kita lanjut lagi soal pendekatan sekolah dengan pihak orang tua. Sering terjadi juga Pak komunikasi dan
kalau memang sering terjadi, latar belakang keluarga mungkin mempengaruhi adanya tawuran di Bogor yang terjadi belakangan ini. Nanti saya tanya lagi Pak abis ini. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar sambil dicobain juga nih cemilan-cemilan. Sepertinya ini ada, ini talas ya, kayak talas Bogor ya kayaknya ya. Serba talas ini. Ya, kayak bolu talas kayaknya ya. Nanti kita coba dulu nih dari Lounge Teras Gelis. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.